Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya ingin mengupas tentang sejarah dan misteri yang ada di Sendanggelis Cikahuripan di Kabupaten Bandung Barat. Dan di Sendanggelis Cikahuripan ini banyak sekali sejarah dan misteri-misterinya yang memang belum terungkap. Dan tempat karomah ini juga sangat tersembunyi ya. Tetapi ini juga baru dibuka beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah banyak sekali warga dari manapun yang memang ingin singgah ke sini, ingin mandi dan juga mendapatkan karomah di tempat ini. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe channel IMP Entertainment News. Ya pemirsa, mungkin sekarang saya akan mengupas tentang pohon besar yang ada di samping kiri saya. Jadi di pohon besar ini, pada abad ke-14 pohon besar ini sudah ada ya, dan bisa dikatakan ini adalah pohon tua. Ini tempat ini dulunya pernah dipakai tempat persinggahannya Prabu Siliwangi, Raden Kian Santang, dan Nyimas Rara Santang. Kenapa beliau pernah singgah ke tempat ini? Karena di tempat ini ada keistimewaan tersendiri, masih ada tempat atau petilasannya leluhur dari Prabu Siliwangi. Di pohon ini juga kayak seperti ada gua kecil yang bisa masuk untuk satu orang. Dan Prabu Siliwangi juga pernah bertapa di sini selama 7 hari 7 malam. Bahkan kesini juga banyak sekali orang-orang yang pernah bertapa di tempat ini atau di pohon ini untuk mencari ilmu kanuragan, ilmu hikmah, dan juga ilmu kebatinan. Selain adanya pohon ini, yang paling menarik itu adalah adanya mata air yang memang dari abad 14 sampai saat ini tidak pernah kering. Mata air itu awal mulanya keluar dari tumbuh-tumbuhan. Dan dulunya air ini tempat mandinya para putri dan raja. Bahkan dari zaman dulu sampai sekarang dipercayai oleh masyarakat setempat bahwa air Sendanggelis Cikahuripan ini tempat mandinya para bidadari di malam Jumat Kliwon. Air Sendanggelis Cikahuripan ini mempunyai keistimewaan dan karomah tersendiri. Air ini bisa mengobati untuk segala macam penyakit, bisa membuat kulit awet muda, bahkan air ini kadar oksigennya sangat tinggi dan bisa diminum secara langsung seperti air mineral lainnya. Ya pemirsa, ini adalah tempatnya dulu Prabu Siliwangi bertapa di sini selama 7 hari 7 malam untuk bisa bermeditasi ya, atau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya pemirsa, kita masuk. Nah, disinilah tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, di sini ternyata saya merasakan aura positif ya. Karena dulu selain dari Prabu Siliwangi pernah bertapa di sini, ada salah satu waliullah yang pernah bertapa di sini juga, yang bernama Syekh Abdul Muhyi dari Priangan Timur. Dan bagi siapa aja yang ingin menimba ilmu kebatinan, ilmu kanuragan, atau ilmu hikmah, mungkin bisa ujlah atau mengolah raga kita, mengolah diri kita di tempat ini. Karena ini jauh dari keramaian. Ya pemirsa, dan di tempat ini tuh banyak sekali didatangi oleh orang-orang dari manapun ya. Ada yang dari Garut, dari Tasikmalaya, dari Cirebon, yang memburu mustika sero. Jadi banyak sekali yang datang memburu mustika sero ke sini, pokoknya dari zaman dulu ya. Dan alhamdulillah mustika seronya itu sudah dapat dan diberikan kepada saya oleh leluhur yang ada di tempat ini. Dan itu tepatnya pada bulan Maret tahun 2018. Mustikanya itu berwarna merah, dan kalau dicium itu kayak ada bau seperti bau amis gitu. Ya pemirsa, ternyata selain adanya pohon tua yang menjadi misteri, setelah saya tadi jalan-jalan dan saya itu seperti terpanggil masuk ke belakang sana ya, karena di belakang sana ternyata masih ada petilasan dari Eyang Raja Mandala. Yuk pemirsa, kita ikutin dan kita lihat seperti apa petilasannya. Ya pemirsa, ini sekarang saya akan masuk ke petilasan Eyang Raja Mandala yang ada masih di kawasan
wilayah Sendanggelis Cikahuripan. Assalamualaikum. Ya pemirsa, di sini selain dari petilasannya Eyang Raja Mandala, ternyata ada makam keramat yang memang sudah ratusan tahun dan tertimbun oleh akar-akarannya yang di sebelah sini tepatnya. Di sebelah sini. Nah, di sini adalah makam keramat yang bernama Syekh Abdul Husain yang wafat pada abad ke-18 saat melawan para penjajah Belanda. Dan di sini juga banyak dijarahi oleh orang-orang yang memang ingin berziarah kubur dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat sini. Ya pemirsa, di sini saya akan coba berdoa dulu ya. Ingin berdoa untuk mendoakan Syekh Abdul Husain dan juga ingin berdoa di makom petilasannya Eyang Raja Mandala. Ya pemirsa, sekarang saya akan mendoakan atau ziarah kubur ke Syekh Abdul Husain dan juga ingin berdoa di petilasannya Eyang Raja Mandala. Alhamdulillah saya sudah selesai berdoa di sini dan barusan ada dua sosok yang memang menghampiri saya atau dua leluhur, yaitu beliau sendiri Syekh Abdul Husain dan juga Eyang Raja Mandala. Jadi memang karena Eyang Raja Mandala itu ngahiyang dan petilasannya tuh ada di beberapa wilayah. Nah, tepat yang paling atas itu adalah tempat bertapaknya Eyang Raja Mandala dulu saat dikejar-kejar oleh penjajah dari Jepang, dari Belanda, dan dari Cina. Waktu itu dari sana, dari Gunung Keraton, Eyang Raja Mandala itu sempat untuk lari dulu ke sini karena untuk bersembunyi dan juga ikut melawan penjajah-penjajah tersebut. Dan sekarang kita akan coba naik ke atas ya. Pemirsa, ternyata di sini memang ada kejadian yang dulunya itu pernah kejadian yang memang menyedihkan. Di saat Eyang Raja Mandala mau dipenggal kepalanya tepat di batu ini, tetapi karena memang ada pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan Eyang Raja Mandala itu ditolong oleh seseorang yang memang menjadi gurunya beliau dan menitipkan salah satu benda pusaka kepada beliau. Dan karena barusan beliaunya juga hadir di sini, beliau menarik tangan saya ke sini dan saya harus menarik pusaka yang ada di dalam batu ini. Ada satu orang yang ke sini.
maksudnya takut jatuh sana asa karaos eno nolol gitu. Iya di handapna. Dari bawah. Kalau sepang aku saya. Itu mak itu mak. Soalnya berat ya pandangannya. Subhanallah, pemirsa, ternyata ini ya pemirsa, ternyata alhamdulillah leluhur Eyang Raja Mandala menitipkan batu ini pada saya. Dan mungkin sekarang untuk lebih jelasnya lagi kita akan bicara atau mengupas lebih lanjut ke di bawah sana ya. Ya pemirsa, alhamdulillah tadi nggak saya sangka ya, di saat saya disuruh naik ke atas, ternyata di atas itu saya sepintas diperlihatkan tentang kejadian masa lalu yang memang yang menimpa kepada Eyang Raja Mandala. Jadi dulu pada saat para penjajah itu mengetahui keberadaannya Eyang Raja Mandala di sini, sempat mau dipenggal kepalanya sama sekelompok para penjajah dari Jepang, dari Cina dan dari Belanda. Tetapi tidak disangka-sangka ada pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, datang seseorang yang memang menjadi gurunya Eyang Raja Mandala dan memberikan sesuatu kepada Eyang Raja Mandala berupa pusaka batu hitam atau bisa dikatakan dengan mustika hitam yang bisa menjaga dirinya Eyang Raja Mandala untuk bisa kuat, tidak terkena pukulan, tidak terkena senjata tajam, dan bisa melindungi dirinya dari orang-orang yang jahat. Mungkin ini hanya sekedar sababiah ya, sababiah. Dan setelah ratusan tahun Eyang Raja Mandala tidak pernah bertemu atau menemui siapapun, dan hari ini alhamdulillah beliau menitipkan ini kepada saya. Dan untuk kegunaannya seperti apa saya belum tahu jelas, karena tadi beliau berkata kepada saya insya Allah nanti malam akan diberi tata caranya untuk bisa dipergunakan dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya mungkin dari saya untuk di tempat ini cukup sekian, dan saya akan coba untuk ke bawah melihat mata air Sendang Gelis Kahuripan. Ya pemirsa, sekarang kita lanjut ke bawah ya untuk melihat air Sendang Gelis Kahuripan yang memang dipercaya tempat mandinya para bidadari-bidadari. Nah pemirsa, setelah tadi saya dari petilasannya Eyang Raja Mandala dan dari makamnya Syekh Abdul Hussein, setelah mendapatkan mustika ini, saya akan coba untuk menelusuri ke bawah ke mata air Sendang Gelis Kahuripan. Ya pemirsa, inilah mata air Sendang Gelis Kahuripan yang memang tidak pernah kering dari abad ke-14 sampai sekarang, dan air ini juga tidak pernah habis-habisnya ya. Air ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat yang berada di Kecamatan Cikalong Wetan, karena air ini mengaliri sawah-sawah, terus mengaliri untuk air ke rumahan-rumahan. Ya pemirsa, jadi untuk siapa saja yang memang ingin mendapatkan karomahnya dari air Sendang Gelis Kahuripan, mungkin bisa mandi di sini dengan membacakan 2 kalimat syahadat, tahan napas 3 kali, dan membasuh muka dulu 3 kali. Setelah membasuh muka baru berendam di sini. Insya Allah akan terhindar dari penyakit-penyakit, dan juga ke kulit itu bagus ya untuk bisa awet muda, menghilangi atau mengurangi keriput atau penuaan dini. Dan air ini benar-benar sangat jernih, bening, tidak pernah sampai kotor. Dan yang saya lihat di air ini juga memang ada sosok penunggunya ya. Penunggunya itu adalah sosok wanita cantik yang memang memakai baju serba kuning emas, tetapi dari mulai pinggang ke bawah itu seperti bersisit kulit ikan, dan pernah menampakkan diri kepada warga sekitar. Dan sosok penunggu yang ada di sini adalah bernama Nyi Mas Nilamsari.
itu yang sosoknya setengah manusia, putri cantik, ke bawahnya itu bersisik seperti ikan. Dan di sini juga ada misterinya ya, misteri yang cukup menarik. Jika kebetulan ada orang yang mandi dan memang orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan atau milik rezeki di kemudian hari. Di sini itu tiba-tiba banyak sekali ikan yang menghampirinya. Tetapi jika ada yang mandi tetapi orang itu memang keadaannya sulit gitu ya, terus kedepannya juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan atau rezeki, biasa aja seperti ini, tidak ada satupun ikan yang menghampiri. Ya pemirsa, inilah air Sendang Gelis Cikahuripan yang memang memiliki banyak manfaat dan karomahnya. Jadi bagi siapa saja yang ingin berwisata sekaligus ingin mendapatkan karomah dari air Sendang Gelis Cikahuripan, bisa langsung datang saja ke sini berwisata sambil mendapatkan karomah. Dan untuk semua pemirsa yang melihat channel tayangan ini, mau percaya atau tidak dengan kejadian yang sudah tadi saya telusuri, kita harus percaya gaib, karena gaib itu termasuk di dalam rukun iman. Tetapi kembali lagi, tetap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, Anggra Putri Tania, untuk di lain kesempatan akan menelusuri lagi tempat-tempat yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.